Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Bintawati akan melakukan UKI dengan NPK 681 456 006 1083 bidang studi biologi beserta PBG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar materi pelajaran biologi kelas 10 fase 10 materi virus di Madrasah MA Fadilatul Ulumdora, Provinsi Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bertambah barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran Bu Puji mulai, saya akan mengabsen dulu nggih. Yang pertama, Ananda Eka Silvia Maya, Amelia Afifah, Nabila Laili Hikmah, Nurul Laili Mukarromah, Novita Taufik Zadia, Syafa Laili Ramadhani, Siti Firnanda Amelia, Siti Nurfaiza, Vika Santian Nur Cahyani. Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat? Siap menerima pelajaran hari ini? Ya. Pada pelajaran pagi hari ini, Bu Puji akan menyampaikan materi tentang virus. Jadi nanti kita pelajari apa itu virus, sejarah penemuannya virus, struktur dan fungsi tubuh virus, reproduksi virus, dan peranan dari virus. Nggih. Sebelum pelajaran kita mulai, supaya kalian semangat untuk belajar, kita ice breaking dulu. Silahkan kita ice breaking dulu supaya kita belajar lebih semangat. Silahkan, mari kita ice breaking dulu. Lagi di mana? Ya, silahkan dimulai ice breakingnya. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa ice breaking kita semangat untuk pelajaran hari ini. Silakan duduk kembali. Ya. Pada pelajaran hari ini, Bu Puji akan menyampaikan tentang virus. Tadi sudah saya sampaikan tujuan dari pembelajaran virus. Untuk sebelum dilanjutkan, mungkin kalian sudah tahu apa itu virus menurut kalian. Virus itu apa toh? Ya, Mbak? Mikroorganisme kecil yang bersifat parasit dan membutuhkan sel inang untuk kelajuan hidup. Ya, itu adalah jawaban dari teman kalian ya, yaitu virus suatu makhluk mikroorganisme sel yang dimana dia bisa hidup kalau dia ada sel inangnya. Yang kedua, mungkin kalian sudah pernah
kena penyakit yang disebabkan flu. Mungkin sudah kurang lebih 17 tahun ya dari umur kalian dari sini. Mungkin ada yang sudah pernah kena virus yang penyakit yang disebabkan oleh virus. Siapa? Ayo. Ya, jadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah cacar. Ya, mungkin banyak nggih, ada flu itu juga disebabkan oleh virus. Jadi selama kita menjaga ketahanan tubuh, insya Allah bisa terhindar dari virus. Yang penting daya tahan tubuh kalian silahkan dikuatkan sehingga virus nanti tidak menyerang ke dalam tubuh kita. Ya, itu adalah beberapa hal sebelum kita mendalami tentang pelajaran mengenai virus nggih. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Ini adalah gambaran tentang tubuh virus nggih. Terusan ini tujuan pembelajaran yang sudah Bu Puji sampaikan tadi. Ini adalah sejarah penemuan virus. Jadi sejarah penemuan virus itu pertama kali oleh Adolf Meyer. Jadi dia menumbuhkan daun tembakau yang terinfeksi oleh virus. Jadi nanti hasil filtrasinya disemprotkan pada daun tembakau yang sehat, ternyata daun tembakau yang sehat juga menjadi sakit. Yang kedua itu adalah percobaan Dmitri Ivanovsky. Jadi hampir sama dengan percobaan Adolf Meyer, cuma dia menggunakan kertas itu saringan dari bakteri. Ternyata dari saringan bakteri itu virus sudah masih lolos. Jadi nanti disemprotkan pada daun tembakau yang sehat, ternyata daun tembakau yang sehat juga menjadi sakit. Yang ketiga itu adalah Wendell Stanley. Wendell Stanley ini adalah tokoh yang menyempurnakan percobaan dari Adolf Meyer sama Dmitri Ivanovsky. Di mana Wendell Stanley di sini dia berhasil mengkristalkan, jadi berhasil mengkristalkan virus sehingga nanti dia menyimpulkan bahwa virus penyebab tembakau itu adalah TMV, tembakau mozaik virus. Itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam penemuan virus. Jadi awal pertama kali virus itu ditemukan. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri virus. Ini adalah gambar dari bakteriofage atau virus yang menginfeksi bakteri. Itu nggih. Yang pertama itu kapsid, jadi dia bersifat aseluler, artinya tidak mempunyai sel. Ini ciri-cirinya nggih, berukuran 20 sampai 300 mm, memiliki salah satu macam nukleat, RNA atau DNA berupa kristal. Bentuknya beragam sekali nggih, nanti ada macam-macam dari bentuk virus. Dan yang keenam tersusun atas asam nukleat. Nah, ini adalah struktur tubuh virus yang lain selain tadi bakteriofage. Jadi ini yang berbentuk bulat. Jadi macam-macamnya itu banyak nggih. Ya, ini juga bentuk-bentuk dari virus nggih, ada parvovirus, ada herpesvirus, poxvirus dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk virus yang belum diketahui bagian-bagian tubuhnya. Beda dengan bakteriofage. Ini sama, ini adalah bentuk-bentuk dari selubung protein atau kapsid pada virus. Nah, ini adalah virus pemakan bakteri atau bakteriofage. Jadi ini adalah gambaran virus kalau kita penelitian di bawah mikroskop. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi virus ini itu nanti virus yang sudah diketahui bagian-bagiannya. Tadi ada kapsid, selubung ekor, selubung protein, ada lempengan dasar, itu nggih jarum penusuk. Ya, namanya juga makhluk hidup karena virus itu makhluk hidup, maka dia mengalami proses perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan pada virus itu nanti ada 5 tahap.
Yang pertama itu adalah pelekatan, yang kedua nanti penetrasi, yang ketiga nanti replikasi, yang keempat nanti pelepasan, dan yang kelima itu adalah pematangan. Jadi ini adalah proses dari reproduksi virus. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah seperti tadi bakteriofage. Jadi virus yang menginfeksi bakteri. Jadi tahap-tahapnya nanti bisa dipelajari pada siklusnya ini, proses reproduksi dari virus. Nah, untuk peran dari virus itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan virus itu kira-kira dibuat apa? Untuk apa? Iya, vaksin. Jadi kemarin pada corona itu kalian sudah divaksin? Ya, itu adalah salah satu peran dari virus. Jadi tidak semua virus itu merugikan, ada yang menguntungkan. Salah satunya itu adalah pembuatan vaksin. Yang kedua, peran yang merugikan itu nanti bisa menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini adalah salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan, yaitu ada ini pada daun tembakau, terusan ini pada tomat, terusan ini pada daun tembakau sama tomat, ini adalah virus yang menyerang pada tumbuhan. Salah satu contohnya. Nah, ini adalah virus yang menyerang pada manusia. Tadi sudah Bu Puji tanyakan di awal, kalian juga sudah pernah mengalami penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satu contohnya ada hepatitis. Hepatitis itu menyerang hati, Mbak. Yang kedua herpes, sudah pernah mengalami herpes? Ya. Ada flu, campak, dan Ebola. Yang sering itu adalah flu, apalagi di musim kemarau, musim hujan, itu tergantung dari daya tahan tubuh kalian. Itu adalah beberapa penyakit virus yang menyerang pada manusia. Ya, yang terakhir ini, yang ketiga, itu adalah virus yang menyerang pada hewan. Itu contohnya flu babi, cacar unggas. Jadi itu nanti biasanya ada pada ayam, Yang terakhir itu adalah polioma. Jadi flu babi itu kayak flu burung dulu itu, jadi dia menyerang pada babi, Kalau flu burung dulu kemarin tahun berapa itu, sebelum corona itu menyerang unggas. Jadi sejenis unggas, ada ayam, ada bebek, ada mentok gitu, Nah, ini adalah vaksin. Jadi tadi adalah peranan keuntungan atau manfaat dari virus itu adalah dibuatnya vaksin. Itu di situ ada metode pembuatan vaksin dan efek sampingnya. Jadi dibuat dari patogen yang dimatikan, terusan nanti vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme. Efek sampingnya, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Jadi biasanya yang efek samping di sini adalah menggunakan virus hidup. Jadi dia masih hidup. Yang kedua, patogen digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga nanti menimbulkan alergi, dan yang keempat, orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Jadi itu adalah yang berhubungan dengan vaksin. Jadi kalau sudah terkena penyakit yang disebabkan oleh virus, itu salah satu penanggulangannya itu adalah dengan cara divaksin. Sampai sini materi virus yang Bu Puji sampaikan sudah paham? Ya, untuk istilahnya biar kalian tambah paham, nanti kita dibuat kelompok untuk mendiskusikan tentang virus. Kemarin sebelum pertemuan terakhir, sebelum pertemuan hari ini sudah Bu Puji kasih asesmen itu, jadi nanti berdasarkan
hasil nilai kalian nggih. Jadi nanti di sini dibuat 3 kelompok. Jadi ada kelompok mahir, ada kelompok sedang, dan ada kelompok rendah. Itu nanti dalam setiap kelompok soalnya berbeda-beda. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan materi yang sudah saya sampaikan, nanti silahkan kalian presentasi. Silahkan kalian membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Mbak. 1. Yang ini kelompok berapa kemarin? 3. Ini kelompok 2. Nggih. Silakan, itu kalian sudah mendapatkan LKPD yang berhubungan dengan virus yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya. Saya tunggu, silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Kelompok 1 dulu, silakan kalian mempresentasikan di depan. Silakan kelompok 1. Kemarin siapa? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai perbandingan virus nggih Mbak, yaitu nanti bakteriofage sama virus yang menyebabkan apa itu namanya corona kemarin. Nah, silakan diperhatikan presentasi dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Soal yang pertama, menurut pendapat kalian apakah virus termasuk benda mati atau makhluk hidup? Berikan alasan yang ilmiah. Jawaban dari kami yaitu virus dikatakan makhluk hidup karena mempunyai daya atau RNA saja. Virus dikatakan makhluk mati karena dapat dikristalkan. Soal nomor 2, jelaskan pengertian bakteriofage dan sebutkan bagian-bagian pada bakteriofage. Jawabannya adalah bakteriotage adalah virus yang menginfeksi bakteri. Bagian-bagian bakteriofage terdiri dari asam nukleat terdiri dari kapsid, 2 DNA atau RNA, 3 selubung ekor, 4 serabut ekor, 5 lempengan dasar. Jelaskan bagian pada virus corona dan apa yang menyebabkan virus tersebut cepat menular. Persamaan antara struktur bakteriofage dan virus corona adalah sama-sama mempunyai bagian leher, kepala, dan ekor virus. Nomor 4, apakah persamaan struktur antara bakteriofage dan virus corona? Persamaan antara struktur bakteriofage dan virus corona adalah sama-sama mempunyai bagian leher, kepala, dan ekor virus. Nomor 5, menurut pendapat kalian, apakah virus adalah sel? Jelaskan secara ilmiah. Ya, karena mempunyai DNA atau RNA. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1 membandingkan antara bakteriofage dan virus corona. Oke? Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan untuk kelompok 3. Siapa 2? Terus gak apa-apa, nanti dikat-kat, presentasinya dikat, enggak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, jelaskan tahap-tahap pada siklus lisis. Jawabannya, pada tahap siklus lisis, virus mengalami proses reproduksi yang ada 5 tahap, yaitu tahap pertama pelekatan, yaitu virus melekat pada sel inang. Tahap kedua penetrasi, yaitu virus memasukkan DNA virus masuk ke dalam DNA sel inang.
Tahap ketiga, replikasi, yaitu virus melakukan penggandaan. Tahap keempat, pematangan, yaitu virus melakukan penyempurnaan. Tahap kelima, pelepasan. Setelah virus sempurna, virus keluar dari sel inang untuk mencari sel inang baru. Pertanyaan kedua, jelaskan tahap-tahap pada siklus lisogenik. Jawaban, pada siklus lisogenik hampir sama dengan tahap lisogenik. Cuma perbedaan pada tahap penetrasi, yaitu DNA virus menyisipi DNA sel inang. Karakteristik siklus lisik. 1. Replikasi cepat, yaitu siklus litik biasanya menyebabkan replikasi virus yang cepat. 2. Kerusakan sel inang, yaitu siklus litik seringlah menyebabkan kematian sel inang karena lisis. 3. Replikasi bersama sel inang, yaitu genom virus bereplikasi bersama dengan genom sel inang saat sel inang membelah. 4. Tidak langsung lisis, sel inang tidak langsung lisis virus dalam keadaan dorman. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan cara reproduksi virus. Yang terakhir, kelompok terakhir silakan maju. Nanti menjelaskan tentang struktur dan fungsi tubuh virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan LKPD struktur virus. Kapsid fungsinya melindungi kapsid yang terbuat dari protein. Yang kedua, DNA atau RNA. Bagian dari asam nukleat yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Nomor 3, selubung ekor, membantu tegak berdirinya virus. Yang keempat, serabut ekor membantu melekat pada sel inang. Nomor 5, lempeng dasar membantu melekat pada sel inang. Nomor 6, jarum penusuk membantu melekat pada sel inang. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan apa yang kita peroleh untuk hari ini? Ya, jadi pelajaran pada hari ini kita simpulkan bahwa namanya virus itu bisa hidup kalau ada sel inangnya. Di mana virus yang sudah diketahui struktur dan fungsi tubuhnya itu adalah virus bakteriofage atau virus yang menginfeksi bakteri. Terusan nanti peranan yang menguntungkan pada manusia itu adalah vaksin, ya. Jadi istilahnya untuk daya tahan tubuh. Jadi nanti kalau kalian terserang oleh virus sesuatu, ya. Jadi nanti kalau divaksin tubuh sudah bisa mendeteksi. Jadi aslinya kalian mengalami kekebalan. Dan peranan yang merugikan itu adalah yang menyerang makhluk hidup. Contohnya adalah menyerang tumbuhan, itu adalah TMK, tobacco mosaic virus. Yang menyerang manusia itu adalah seperti flu, terusan hepatitis, dan yang ketiga itu cacar. Yang keempat itu adalah yang menyerang hewan seperti flu burung, terusan ada rabies. Oke? Itu adalah kesimpulan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk refleksi, kegiatan refleksi itu silahkan kalian nanti pelajaran apa yang kalian peroleh pada pagi hari ini. Jadi refleksi itu tugas kalian. Nanti kalian bisa merefleksikan materi biologi, materi virus apa yang kamu peroleh pada pagi hari ini. Sampai sini pelajaran mengenai virus. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Mari kita baca hamdalah. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.